Engkau Tuhan, di dalam Yesus kami temukan jawaban, di dalam Yesus kami temukan pengharapan, di dalam Yesus kami temukan segala sesuatu yang terbaik yang sudah kami terima, yang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan di saatnya Tuhan kami mau duduk diam, mendengarkan dan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba, ya Allah Roh Kudus, sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Biarlah nama Yesus yang dimuliakan, salib Kristus yang dinyatakan, nama Tuhan yang dipermuliakan dan bukan hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam puji hormat syukur, hamba panjatkan bagi nama yang tertinggi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, selamat sore semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini saya sangat diberkati dengan praise dan worship yang ada di sore hari ini. Saya nggak janjian dengan Bu Julian, nggak janjian dengan Ci Ivana gitu ya, nggak janjian dengan semua tim PAW, nggak ada yang janjian. Saya juga nggak tanya setiap lagunya apa, saya nggak tanya gitu ya. Dan saya sangat excited sekali hari ini karena apa? Karena setiap lagu yang dinyanyikan hari ini relate dengan apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, gitu ya. Dan juga saya menyapa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir secara onsite maupun nanti akan mendengarkan secara online. Dan saya mengucapkan juga selamat Natal dan Tahun Baru buat setiap keluarga di tempat ini, gitu ya. Saya minta maaf kalau kemarin tanggal 22 saya nggak bisa hadir karena saya ada pelayanan di Batu, gitu ya. Juga sama Tahun Baru juga buat setiap kita ya. Sekalipun ornamen Natal masih terpancar ya, terpampang ya, tak apa-apa, masalah. Oke, juga saya mengucapkan thank you buat kepercayaannya dari Pak Gembala, Bu Julian sebagai Kepala Ketua Ibadah Dara Samudra IPBS Aliasin, gitu ya. Dan juga saya mengapresiasi gereja ini karena apa? Saya bersyukur melihat gereja ini sangat solid, sangat kuat, penuh dengan kekeluargaan. Saya bersyukur sekali melihat setiap orang diberdayakan di tempat ini. Setiap orang diberdayakan, diajak melayani, diajak bertumbuh bersama. Tidak ada yang diam-diam saja. Semua orang melayani apapun kelebihan, kekurangan, kelebihan berat badan seperti saya, gitu ya. Kelemahan, apapun yang terjadi, tetap semua bisa melayani. Dan itu yang membuat saya malah beda utang buat Tuhan dan hari itu ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saya sampaikan sedikit singkat apa yang saya dapat. Ketika saya di WA Bu Julian, ya, Bu Steven, apakah Sabtu tanggal 11 Januari, gitu ya, 11 Januari ya, 11 Januari bisa berkenan di DM, saya jawab bisa, dan kebetulan memang kosong. Dan ketika saya berdoa menyiapkan apa yang Tuhan mau buat jemaat di tempat ini, saya berdoa. Ketika saya berdoa, ternyata yang saya dapatkan yang pertama adalah tema tahunan pribadi buat saya sendiri. Tuhan kasih tema yaitu Immanuel, ya. Cuma satu kata itu Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Dan setelah itu saya berdoa lagi, Tuhan apa yang Tuhan mau buat jemaat di ibadah Dewa Samudra di IPBS Aliasin. Tetap sama Immanuel, tapi dengan tambahan kata dalam ketidakpastian. Maka dari itu saya hari ini akan menyampaikan judul khotbah saya adalah Immanuel dalam ketidakpastian. Tenang saja, saya nggak akan khotbah tentang Natal, gitu ya, karena Natalnya sudah selesai, gitu ya. Biarpun Natal sudah selesai dan kata Immanuel itu biasanya berhubungan tentang kelahiran Yesus dan Natal, ya kita tahu sama-sama. Namun arti kata Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita itu tidak hanya kita rasakan ketika momen Natal saja. Benar ya? Masa kata Immanuel itu kita rasakan cuma momen Natal saja? Masa Allah beserta dengan kita itu cuma ada di momen Natal? Tidak. Tentunya Allah beserta dengan kita itu ada di setiap musim kehidupan kita, setiap momen di dalam kehidupan kita, bahwa Dia, Yesus adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Tetapi
hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita hari ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan apa? Dengan ketidakpastian. Dalam ketidakpastian kita hidup di dalam dunia ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan, dan kita nggak bisa melihat masa depan. Kita bukan karakter superhero yang barangkali yang tahu-tahu saja, yang bawa batu ake gitu ya, yang bisa bersila gitu ya, yang pakai jubah lalu kepalanya goyang-goyang warnanya hijau gitu ya, yang memancarkan cahaya hijau lebih tepatnya, bisa melihat kemungkinan jutaan kemungkinan masa depan. Yang tahu ya, yang tahu-tahu aja gitu ya, saya nggak sebutkan mereknya ya. Kita nggak bisa melihat masa depan, kita tidak bisa melihat kemungkinan masa depan, dan memang kita nggak bisa. Siapapun kita hanya manusia biasa, dan kita tidak bisa melihat masa depan, dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Maka dari itu saya boleh katakan bahwa hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana tahun 2024 dan tahun 2025 yang sedang kita jalani? Mari kita flashback sebentar ke belakang gitu ya. Tentu saja kita sudah melewati tahun 2024 dengan berbagai hal. Ya, ada yang mengalami sukacita, ada yang mengalami dukacita, ada yang mengalami pencapaian, ada yang mengalami kegagalan, ada yang menerima pemberian atau mengalami kehilangan, ada yang mengalami sakit ataupun sehat disembuhkan, mengalami kematian atau bahkan kelahiran. Apapun itu kita sudah lewat di tahun 2024. Dan tentu bisa saja di tahun 2025 kita pun juga bisa mengalami hal ini. Kita nggak pernah tahu. Dan itu yang sekali lagi saya katakan, dan itu membuat masa depan yang kita jalani, kita tunggu, itu menjadi penuh dengan ketidakpastian. Dan kenapa ketidakpastian itu bisa terjadi? Pernah berpikir nggak? Kenapa sih kok ketidakpastian itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Oke, yang tak tolong next. Mundur. Maju. Mundur. Oke, tak tolong. Ya oke, stop. Oke, saya akan katakan bahwa ketidakpastian dalam hidup kita itu terjadi karena manusia dan dunia ini sudah rusak akibat dosa. Kita bisa lihat di dalam Alkitab. Tentu kita lihatnya harus di dalam Alkitab, bukan di dalam buku lain, gitu ya. Perbedaan setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita akan tahu. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam alam semesta dunia beserta isinya dan juga manusia itu dengan sangat-sangat baik. Dan kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mengalami apa yang namanya kebingungan. Mereka makan tinggal makan, mereka bermain dengan singa nggak diterkam ya. Mereka tidak mengalami ketakutan, mereka tidak mengalami yang namanya ketidakpastian. Mereka pasti-pasti saja enak hidupnya. Saat di Taman Eden, mereka yang mengusahakan taman itu sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Apa yang terjadi? Manusia menjadi malu karena telanjang. Mereka bingung ketika mereka berusaha, mereka menanam sesuatu, mereka membuat sesuatu, belum tentu sesuatu itu menjadi, dan belum tentu semuanya itu jadi baik. Dan dosa membuat segala sesuatu di dalam hidup ini itu menjadi tidak pasti. Semua sudah rusak akibat dosa. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui hari ini. Apa yang perlu kita ketahui? Semoga terlihat bahwa di dalam ketidakpastian
ketidakpastian dan ketidaktahuan kita di tahun 2025 dan di tahun-tahun yang akan datang. Ada pesan pengharapan dan janji yang sudah diberikan bagi kita saat kita percaya kepada Yesus Tuhan. Saya katakan janji ini bukan janji pasti kaya, pasti sehat terus, gak bisa sakit, immortal gitu ya, gak bisa mati gitu ya. Waduh. Atau janji pelipat gandaan, janji pelepasan, kemiskinan, terobosan, berkat yang dibuat-buat, yang mungkin dibungkus dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu hari ini semua perkataan itu yang tidak benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, maka saya akan pastikan bahwa setiap janji, setiap terobosan, setiap omon-omon ya, kalau katanya Bapak Presiden kita omon-omon gitu ya, omon-omon yang tidak jelas itu akan membuat apa? Membuat kita berharap pada sesuatu yang salah, berharap pada sesuatu yang tidak benar. Padahal harusnya harapan kita hanya kepada Yesus Tuhan, bukan yang lain. Bukan berkat-berkat materi, berkat-berkat yang tentu tidak pasti itu. Dan logikanya sederhana, teman-teman ibadah dewasa muda. Apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jika itu tidak terjadi atau cuma 1-2 orang yang mengalami, itu berarti bukan dari firman Tuhan, cuma dari omong-omong saja. Saya tidak menyinggung gereja manapun, tapi kita mari berpikir secara logika, logika yang sehat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini sebelum saya menjelaskan mengenai 3 poin apa yang Allah sudah janjikan buat setiap kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kata Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Sebenarnya ayat ini bisa dilihat di dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai 25. Saya akan jelaskan secara detail tentang hal itu, karena banyak bukan tentang itu. Tapi saya cuma ringkaskan sedikit bahwa apa? Awalnya merupakan nubuatan dan janji pembebasan dari Allah untuk suatu bangsa. Saya akan jelaskan singkat saja supaya kita tahu dasarnya. Pada tahun sekitar tahun 735 sebelum Masehi, kerajaan Israel dengan kerajaan Aram itu sedang menyerang kerajaan Yehuda. Bukan saya yang kerajaannya, bukan. Saya belum lahir. Gitu ya. Raja Yehuda itu namanya Raja Ahaz. Dan waktu itu Nabi Yesaya hidup dan menjadi nabi dari bangsa itu. Yesaya memberitahukan bahwa kesusahan yang dialami oleh kerajaan Yehuda akibat perselisihan antara kerajaan Israel dan kerajaan Aram itu membuat Raja Ahaz bingung. Tapi di satu sisi dia tidak percaya dengan Tuhan. Ya saya sudah ngomong, ayo percayalah kepada Tuhan, kamu akan mengalami kelepasan, pembebasan. Tapi apa yang terjadi? Raja Ahaz tidak menerima tawaran itu dengan baik. Dia meremehkan, dan apa yang terjadi? Dia malah meminta kepada bantuan kerajaan Asyur. Yang kita tahu adalah kerajaan Asyur itu menyembah dewa-dewa, berhala-berhala, bukan Allah yang sejati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tentu mereka mengalami kerugian. Bangsa Yehuda yang menolak tawaran pembebasan dari utusan Allah, yaitu Nabi Yesaya, menolak itu. Dan akhirnya apa? Raja Yehuda, Raja Ahaz mengalami apa? Kerugian. Dan akhirnya kata Immanuel ini disebutkan di dalam Yesaya 7 ayat 13 sampai 17. Biarpun setelah itu memang yang terjadi adalah kerajaan Aram dan Israel tidak sepenuhnya bisa melawan kerajaan Yehuda, tapi kelak
Suatu saat ketika kita lihat seterusnya, ternyata apa? Bangsa ini ditindas, dihancurkan oleh Asyur dan Babel. Pertanyaannya, apakah Tuhan gagal untuk menyertai bangsa ini? Tidak. Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah manusianya, yang gagal adalah orangnya. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rencananya. Tuhan tidak pernah gagal. Tapi setiap kita belajar hari ini, kita ini manusia yang gagal untuk selalu menaati apa yang Tuhan mau. Dan itu sudah sering terjadi. Tidak hanya cuma hari ini, tapi dari dahulu-dahulu pun juga demikian. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, apa yang terjadi? Yesus datang buat setiap kita. Kata Immanuel itu digenapi di dalam diri Yesus. Dan sebenarnya itulah memang faktanya. Dan segala sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh para nabi itu merujuk kepada diri Yesus. Dan kita tahu hari ini apa yang menjadi janji yang sudah pasti kita terima dari Sang Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita itu. Yang pertama, janji Sang Immanuel bagi kita adalah dalam ketidakpastian. Allah yang beserta dengan kita memberikan kepastian keselamatan dari hukuman dosa, hukuman kekal karena dosa melalui karya Yesus. Dan ini bisa dibuktikan di dalam Alkitab tentunya, bukan di tempat yang lain. Oke, semoga terlihat. Matius 1 ayat 21 sampai 23 kita akan baca, kita akan lihat dan saya akan bacakan untuk teman-teman. Ayat ke-21, ia akan melahirkan, yaitu ia adalah Maria. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta, Allah menyertai kita. Dan ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan yang mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Wow, betapa luar biasanya Tuhan kita. Betapa luar biasanya kekristenan yang kita percaya hari ini. Apa yang kita percaya hari ini tidak pernah sia-sia. Dari dua ayat, dari ketiga ayat ini ada dua ayat yang dua perkataan yang saya kasih tanda merah. Yang pertama, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menyelamatkan atau mengampuni manusia dari dosa? Siapa? Saya? Tidak bisa. Tidak bisa, saya tidak bisa. Tidak bisa memaafkan, bisa. Tapi mengampuni tidak bisa, saya tidak punya kuasa untuk itu. Saya bisa melakukan itu, ya saya mengucap Allah. Tapi siapa? Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Dan ketika Nabi Yesaya menubuatkan mengenai nama Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita, itu membuktikan apa? Bahwa Allah yang menyertai kita sudah datang. Yaitu siapa? Yesus yang adalah Allah sejati. Dia datang lahir ke dunia dan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, bisa merasakan apa yang kita rasakan, hanya saja dia tidak berdosa. Dia melakukan segala sesuatu. Dia melakukan semuanya. Dia memberikan dirinya menggapai kita yang sering kali gagal. Allah tahu kita ini sering kali gagal, makanya apa? Dia datang ke dunia untuk menggapai kita manusia berdosa. Dan apa yang dikaryakan oleh Yesus? Yesus datang ke dunia. Yesus lahir. Yesus bertumbuh dewasa. Dia menyampaikan firman-Nya, menyampaikan perkataannya. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mati, dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit. Dan dia bangkit, dia menunjukkan kepada para murid dan orang-orang di sana, memang dia bangkit.
Dan akhirnya dia naik ke surga. Dan kenapa saya harus katakan ini? Biarpun seringkali kita selalu mendengar cerita, khotbah tentang hal ini. Kenapa saya harus sering kita harus mendengarkan hal-hal seperti ini? Kenapa? Karena apa? Karena hal ini harus terus diberitakan untuk mengingatkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dan supaya apa? Injil yang kita terima, Injil yang menyelamatkan, Injil yang benar, terus memperbarui dan mengkalibrasi hati, jiwa, pikiran, dan menyadarkan kita bahwa kita ini apa? Kita ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dosa, manusia yang membutuhkan Tuhan Sang Juru Selamat. Dan apa yang ada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, contohnya harta, tahta, manusia, keahlian kita, kepintaran kita, dan semuanya itu yang ada di dalam dunia tidak akan pernah bisa menghapus dosa kita. Hanya Yesus yang bisa, karena Dia adalah Tuhan yang sejati. Hanya Yesus yang bisa. Seberapa pintar kita, seberapa kaya kita, seberapa mapan kita, seberapa tinggi jabatan kita, nggak akan pernah bisa menghapus, menyelamatkan kita dari penghukuman kekal karena dosa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa dibeli dengan kepintaranmu. Tuhan tidak bisa dibeli dengan hartamu. Tuhan tidak bisa dibeli dengan apa yang kita punya di dunia. Tidak bisa. Maka itu saya harus terus tekankan kepada setiap kita mengenai hal ini, mengenai Injil yang benar. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tahu hari ini bahwa janji yang kita terima itu tidak akan pernah berubah. Janji yang kita terima itu tidak akan pernah hilang. Janji yang kita alami itu nggak akan pernah lekang oleh waktu, sekalipun kita mengalami kematian, kecuali kita meninggalkan Yesus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi sampai kita pun pulang ke rumah Bapa di surga ataupun istilahnya meninggal dunia, apapun yang terjadi, keselamatan kita nggak akan pernah hilang. Dan ketika kita percaya Yesus, itu menjadi satu-satunya cara supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya jadi dulu karena terlalu bersamaan. Tidak ada yang bisa. Hanya melalui Yesus kita dapat menerima keselamatan itu. Dan janji itu tidak bisa hilang dalam hidup kita. Tidak akan pernah bisa. Kecuali kita memutuskan murtad. Aku mungkin, contohnya aku hari ini tidak mau mengikut Yesus lagi. Nah itu sama saja dengan kita menghujat Roh Kudus yang telah menginsafkan kita dari dosa. Dan yang kedua, apa janji Sang Immanuel bagi setiap kita? Dalam ketidakpastian, Allah yang beserta dengan kita memberikan kepastian pertolongan yang tidak berkesudahan melalui apa? Penyertaan Roh Kudus. Dan ini juga ada di dalam Alkitab tentunya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa, Yesus sendiri yang ngomong, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita tahu melalui ayat ini, sebelum Yesus mati, di atas kayu salib, Dia berjanji dan berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan memberikan seorang penolong, seorang pribadi yang akan menolong setiap orang percaya, yaitu apa? Roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan,
akan memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus ada untuk apa? Menginsafkan kita, menyertai kita, menguatkan kita, menjaga kita, memelihara kita, memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita. Saat apa? Saat kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu penting. Dan bagaimana hari ini kita tahu caranya kita ini benar-benar dipimpin Roh Kudus atau tidak? Gampang. Apakah kita melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi firman, isi dari firman Tuhan yang setiap hari kita baca? Halo, semua baca kan ya? Situanya, saya percaya semua di sini baca kitab setiap hari ya. Dan kita tahu hari ini bahwa Allah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi satu tanda dan bukti bahwa Dia itu tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Dikatakan loh, menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bukan. Selama-lamanya. Enggak cuma itu, Dia menyertai dan akan diam di dalam kamu, diam di dalam kita. Maka tadi jangan pernah juga hati Roh Kudus dengan berbuat dosa, bukan berbuat semau gue, hidup semau sendiri, jangan. Karena kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Dia memimpin menyertai hidup kita. Kalau kita tidak mau dipimpin dan setelah Roh Kudus, apa yang terjadi atas hidup kita? Kacau. Dan saya harus katakan bahwa Roh Kudus ada untuk memimpin hidup kita, untuk terus berada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, andalkan Dia. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, andalkan Dia. Karena apa? Jangan sampai kita mengandalkan sesuatu yang datang dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jangan. Andalkan Roh Kudus. Andalkan Dia. Dan itu berarti bahwa kita benar-benar yakin bahwa hidup kita hari ini siap di bawah naungan damai sejahtera dari Allah. Ketika kita hari ini tahu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita tahu juga bahwa dalam ketidakpastian Allah memberikan pertolongan melalui penyertaan Roh Kudus, berarti hidup kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dunia boleh berkata apapun, dunia boleh memberitakan apapun. Apakah kita perlu berjaga-jaga? Perlu khawatir? Ya perlulah. Perlu takut? Ya perlulah. Tapi jangan hidup atau menghidupi ketakutan, jangan menghidupi kekhawatiran, jangan menghidupi sesuatu yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Saya jelaskan itu. Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sekalipun kita bisa healing, liburan ke Bali selama 1 bulan, free umpama, free tidak bayar apa-apa, itu tidak bisa menambah damai sejahtera sejati dalam hidup kita. Itu cuma senang sesaat saja. Kalau setelah dari Bali pulang lagi kerja, ya kerja lagi, tetap berusaha lagi. Tapi datangnya damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus, itu adalah damai sejahtera kekal yang membuat kita terus berjalan, terus berharap, terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita punya confidence, kita punya keyakinan bahwa kita tahu kita memiliki hidup yang aman bersama dengan Tuhan. Lalu janji Sang Immanuel bagi kita yang terakhir ada dalam ketidakpastian, Allah yang beserta dengan kita memberikan kepastiannya untuk mengatur segala hal serta menghasilkan kebaikan. Ini juga ada di Alkitab. Apa yang saya pelajari, apa yang saya buat hari ini semua bukan ada di buku, tapi di Alkitab. Di sana, next.
Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita melihat dua kata yang saya garis bawahi. Kita akan melihat bahwa Allah yang beserta dengan kita itu merupakan Allah yang tidak pernah tinggal diam ataupun tidak pernah berbuat apa-apa. Dia terus bekerja dalam hidup kita, Dia berkontribusi dalam hidup kita, Dia menolong kita, Dia menyertai kita. Dan kita tahu hari ini bahwa kita yang dipilih oleh Allah diciptakan untuk menjadi serupa seperti Kristus dan menjadi apa? Kepanjangan tangan Tuhan, supaya setiap orang yang belum percaya kepada Kristus bisa mengenal Dia melalui hidup kita. Setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu memang mendatangkan kebaikan, sekalipun bagi kita tidak baik. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap kejadian itu bisa menjadi cerita bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Dan saat kita mengalami semua yang sudah terjadi, baik atau buruk, menurut kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita mendapatkan yang terbaik itu, membuktikan bahwa Dia benar-benar ada dalam hidup kita. Dia benar-benar setia. Dan kita harus siap untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini banyak orang bingung. Hari ini banyak orang sakit kepala. Bingung A, bingung B, bingung C. Bingung membesarkan anak, bingung mencari uang, bingung dapat jodoh, bingung, semuanya dibuat bingung. Dibuat bingung sampai sakit. Sakit tambah bingung lagi. Dan hari ini kita tahu ketika kita percaya Yesus, bukan langsung ujuk-ujuk, tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa Ibrani ya. Tiba-tiba, ayo percaya Yesus, kalau enggak gitu masuk neraka. Enggak, jangan. Orang enggak mau percaya Yesus kalau kita ngomongnya kayak gitu. Tapi kita menjadi teladan dalam hidup kita. Kita bekerja, kita bertanggung jawab. Kita belajar yang baik, sekolah yang baik. Kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dengan semua yang bisa kita lakukan yang terbaik. Dan itu untuk tujuan kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan kita. Dan di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu, ada Allah yang berdaulat, yang juga bekerja sama dengan kita. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kapasitas untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kita nggak bisa diam saja, teman-teman. Diam, berdoa, nggak ngapa-ngapain, doa, makan, hidup, puasa, tentunya ya. Enggak, kita pun harus bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi kita tidak bisa membedakan, dan kita tidak boleh membedakan antara kalau kerja itu sekuler, kalau ibadah itu rohani. Enggak, semuanya sama. Kerja pun rohani, ibadah pun juga rohani, makan pun rohani, tidur pun rohani. Apapun yang terjadi, semuanya adalah rohani di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu hidup ini milik Kristus, milik Tuhan. Kita ini cuma mengelola. Dan kita tahu sekalipun Allah yang berdaulat itu atas hidup kita, tapi kita ini bukan apa? Bukan robot yang ikuti perintah, ayo kemana? Ayo kutip kemana? Enggak seperti itu. Kita bukan robot, kita diberikan kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ada catatannya, bukan segala sesuatu kemauanku, bukan.
segala sesuatu yang benar, yang baik, dan yang memuliakan Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan apa yang menjadi kebenaran firman, memberitakan bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Dan setelah lagi saya akan selesai. Semoga kelihatan, ya, semoga kelihatan. Hari ini setiap janji yang sudah diberikan bagi kita, apa yang sudah saya sampaikan hari ini, itu adalah janji yang pasti akan kita terima kalau kita benar-benar beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Dan saya tuliskan di sini bahwa Tuhan berjanji terus menyertai kehidupan kita apapun yang terjadi. Saat kita mengalami kelemahan dalam hidup, Dia yang menguatkan kita. Saat kita mengalami keputusasaan dalam hidup, Dia yang memberikan pengharapan. Saat kita mengalami rasa sakit, Dialah yang menyembuhkan kita. Saat kita mengalami semua yang baik, Dia yang menganugerahkan itu. Saat kita mungkin sedang tidak setia, saya harap semua berusaha setia di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau mungkin kita luput atau kepleset lah bahasa Indonesia-nya itu ya, kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia dan nggak pernah tinggalkan kita. Dia ingin kita berubah. Dia jauh lebih ingin kita berubah daripada apa yang kita pikirkan. Dan ini yang menjadi bukti bahwa Dia dalam Kristus kita itu aman, sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Makanya tadi saya excited di KPAW, karena setiap lagunya tuh relate semua dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya nggak janjian, nggak ada apa-apa, kita nggak janjian, semua nggak janjian. Tapi saya tahu memang firman Tuhan hari ini ada untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, untuk menguatkan setiap kita, memberikan pengharapan setiap kita. Tidak cuma di tahun 2025, tapi setiap tahun, setiap masa di dalam hidup kita, setiap kondisi dalam hidup kita. Janji yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin, itu buat setiap kita, buat pegangan kita apapun yang terjadi. 2024 sudah berlalu dan kita sedang menjalani tahun 2025 bersama-sama. Berterima kasih atas apa yang sudah terjadi dan serahkanlah hidupmu kepada Dia atas apa yang belum terjadi, supaya pandangan kita terus tertuju kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Lanjutannya? Selama hidupku ku sembah Kau. Lupa. Itulah yang terjadi. Mari sama-sama. 2024 sudah berlalu. Yang berlalu sudah berlalu. Jadikan pelajaran, kalau memang itu harus jadikan pelajaran. 2025 kita jalani. Kita serahkan yuk ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Jangan kita serahkan kepada diri kita, jangan. Izinkan saya terakhir memberikan kesaksian. Saya harap ini bisa menguatkan setiap kita. Dan nama main musik maju ke depan. Saya tidak puji tapi saya akan kesaksian dulu. Di tahun 2024 berapa yang penuh dengan tantangan saja, sangat berat. Awalnya dari 2023 itu sudah berat. 2023. Yang menguatkan saya adalah jujur, ketika saya bisa praktek di tempat ini itu menguatkan saya. Bukan saya mau menjilat ya, tapi benar-benar yang menjadi kekuatan saya itu Tuhan, dan juga ketika saya praktek di tempat ini, saya benar-benar merasakan keluarga di tempat ini, saya bersyukur. Dan setelah itu, waktu demi waktu berjalan, saya harus skripsi,
menghadapi ya tantangan hidup skripsi ya biasa mahasiswa ya. Lalu wisuda, Bapak Gembala dari Gembala yang hadir, kita foto bersama. Lalu setelah itu, ya tidak masalah itu mulai terjadi setelah itu. Saya diajak untuk pindah keyakinan gitu ya, karena iming-iming uang dan lain sebagainya. Saya pernah cerita. Lalu masalah di dalam keluarga yang tidak bisa saya ceritakan, yang sangat complicated, dan itu membuat saya terseret, dan itu bisa membuat karir pelayanan saya ke depan itu rusak gara-gara hal ini. Dan itu membuat saya stres, membuat saya sakit, gitu ya, membuat saya kepikiran. Gak cuma itu, di Desember 2023 saya kehilangan uang hampir belasan juta karena kebodohan saya dan teman-teman saya. Saya bisnis dengan teman saya, uang saya dibawa lari. 2023 selesai, 2024 berjalan. Saya cuma menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah capek. Aku sudah capek. Ini berat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya 2024 itu masalah yang tidak bisa saya ceritakan ini tentang keluarga ini masih terus berjalan terus, membuat saya pikiran sakit sampai saya disalahpahami di tempat saya pelayanan dulu. Saya sampai dibuang, gitu. Saya bahasa kasarnya dibuang. Bukan salah saya, tapi saya dibuang gara-gara masalah keluarga ini. Terus saya sakit, saya sampai kena batu empedu agar dulu. Dada saya selalu sakit, beberapa kali sakit, ulu hati saya sakit, saya kena GERD. Ya saya periksa ke dokter, ada batu empedu. Dokter bilang penyakit dalam, ayo harus operasi. Oke dok. Oke, ketika saya ke dokter bedah, ketemu dokter bedahnya, tanya nih, ya apa? Mau operasi tuh, katanya disuruh operasi gitu. Di tes belakang sini ya, belakang apa ini? Belakang pinggang, ini sakit enggak? Enggak, dia enggak usah operasi loh. Katanya suruh operasi, enggak usah operasi, Tuhan sembuhkan. Amin. Oke, amin. Gitu kan. Pulang ya. Saya ingat didoakan oleh satu hamba Tuhan gitu ya, ketika saya pelayanan, saya berdoa supaya batu itu saya hilang. Saya belum cek sampai hari ini, tapi puji Tuhan itu pernah umat lagi. Lalu masalah yang saya tidak bisa ceritakan itu, oh bukan, saya akan lompat dulu sedikit. Saya berkumpul Tuhan, saya ini tidak punya pekerjaan tetap. Saya butuh pekerjaan tetap untuk mendapat penghasilan tetap. Saya diajak oleh teman papanya sahabat saya untuk kerjain driver ojol gitu ya. Ya kalau semua tahu, ojol itu juga sepi, dan akhirnya saya berdoa, Tuhan saya butuh pekerjaan pasti. Dan apa yang terjadi Tuhan jawab. Saya diajak untuk jadi kurir catering, dan saya nggak perlu kasih CV apa, saya diundang ke rumah, diajak, kamu mau nggak kerja? Bos saya disuruh sama Tuhan langsung katanya. Di dalam doa bos saya itu diberitahu sama Tuhan kalau suruh mempekerjakan saya. Ini dilihat di YouTube ya. Ini saya ngomong apa adanya. Dan saya benar-benar wow, Tuhan menjawab doa saya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya saya bekerja, puji Tuhan dapat penghasilan tetap. Lalu masalah tidak bisa saya ceritakan tentang keluarga ini. Saya berusaha berdamai dengan itu. Tuhan gerakkan hati saya. Saya ngomong, Tuhan, aku mau berdamai. Kalau gini terus, hidupku tidak tenang. Sekalipun bukan aku yang salah, tapi aku mau melangkah dalam ketaatan karena Tuhan yang suruh aku itu. Ayo balik berdamai dengan keluarga. Oke, saya balik, saya berdamai dengan keluarga. Saya ngomong dan lain sebagainya. Saya cuma ngomong, apapun yang terjadi, aku tetap sayang. Aku tetap sayang. Apapun yang terjadi, gak usah dipikir, aku tetap sayang. Dan saya tak akan berbismillah bahasa Jawanya itu. Terharu, Tuhan saya sama kamu menjadi bagian saya. Sisanya urusan Tuhan. Lalu gusi saya sakit saudara. Sebelum November, Desember, kan saya sering banyak singkat dan di sini. Gusi saya itu sakit.
giginya maju, kata tumbuh gigi maju. Dokter nyuruh saya operasi ya, rumah sakit UNER. Operasi lagi ini ya. Setelah Tuhan aku nak operasi, capek aku nak operasi. 1 bulan lebih kursi saya sakit. Ketika saya WL di sini, ya, kursi saya sakit, saya tetap WL dan lain sebagainya, saya tidak mengeluh. Lalu apa yang terjadi? 5 bulan yang lalu, ya sama bertepatan dengan itu, ketika kursi saya sakit, tangan saya ini juga sakit. Tendon saya bengkak. Saya pikir saya kecekluk atau seo gitu ya. Saya biarkan, akhirnya kok tambah lama tambah sakit. Desember saya bawa ke William Food lagi, ternyata ada penyakit saraf dan harus dikasih kit. Ini memang saya tidak pakai kit, saya tidak mau menjual cerita seperti ini. Tapi saya cuma bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Saya ingat di tahun 2023 setelah saya mengalami semua kerugian itu, saya cuma buat resolusi seperti yang kita buat minggu lalu ya. Saya bisa tulis, aku mau cinta Tuhan, aku mau punya pekerjaan tetap. Saya lupa, saya nggak tunjukkan di sini karena ada disimpan di rumah pemimpin CD saya. Ada beberapa hal yang saya tulis, dan saya tulis itu benar-benar terjadi. Biarpun tidak sesuai yang saya ekspektasikan, tapi itu terjadi. Dan saya benar-benar bersyukur. Salah satu keluarga komplit. Mami saya Desember lalu patah jadinya, dan itu membuat saya harus menjaga di rumah sakit, dan Tuhan puji Tuhan telah sembuhkan hari ini. Saya benar-benar bersyukur ketika saya Natalan di salah satu gereja, ada satu lagu yang membuat saya itu menangis. Saya itu benar-benar, Tuhan, thank you. Tuhan itu baik dalam hidup saya, dan saya juga percaya Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Kalau mungkin hari ini teman-teman yang pada dewasa muda mengalami apapun, pergumulan apapun, jangan menyerah. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, tetap setia sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap sayang sama Tuhan Yesus juga, karena Dia terlebih dahulu sayang sama kita. Apapun yang terjadi, jangan lupakan Dia, karena Dia tidak pernah lupakan kita. Saya dan semua pemain musik WA Singer maju ke depan. Mari kita mengenang lagu kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan satu lagu Immanuel dari GBC Church, dan lagu CD. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu baik buat setiap kami. Kau mengasihi kami. Kau sudah berjanji pada setiap kami, dan janji-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Ajari kami terus setia Tuhan kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
setiap orang akan kita mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Setiap apa yang kita rencanakan, setiap apa yang kita pikirkan di tahun 2025, mari kita sama-sama kita satu sejenak, kita serahkan segala sesuatu yang dalam hidup kita, rencana kita, masa depan kita, pekerjaan kita, karir kita, apapun itu. Mari kita serahkan kepada Allah yang hidup. Kita bersama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing, mengambil waktu teduh sejenak. Silakan mengambil waktu teduh. Musik mainkan dengan lembut, tetap mainkan musik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau gak pernah lupakan kami Tuhan. Kau terus setia dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ucapkan syukur kita dengan nyanyian lagu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Menomor-satukan Tuhan, mencari wajah Tuhan, memprioritaskan Tuhan dari segala kehidupan aspek apapun,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat janjimu, buat firman-Mu pada malam hari ini, kembali mengingatkan buat setiap kami, menasihati kami, menegur kami bahwa Engkau Allah iman-Mu. Makasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Yuda dan masa mudanya, pakai hamba-Mu lebih hebat lagi, menjadi saksi-saksi itu, menjadi saksi Tuhan dimanapun hamba-Mu Kau utus, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami semuanya sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, Anda semua. Terima kasih.